Salam saudara, bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerjaan surgawi, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, berikan kami pengertian yang daripada Engkau, supaya kami memahami firman-Mu ya Tuhan. Lebih daripada apa yang hamba-Mu ucapkan, karena hamba-Mu sangat terbatas dengan kata-kata, tetapi Engkau sumber hikmat dan kebijaksanaan. Kiranya berkenan memberikan kepada setiap anak-anak-Mu pemahaman daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada kita pada hari ini saudara, yaitu dari Injil Lukas, pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudaraku, firman Tuhan yang saya ingin kongsikan pada hari ini, saya beri tema hilang. Nah, walaupun temanya hilang saudara, saya berharap kepada saudara, jangan saudara hilang. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, nah sebelum teks ini saudara, Yesus telah menceritakan 2 perumpamaan tentang ada sesuatu yang hilang. Nah, apakah itu saudara? Yang pertama saudara, Yesus menceritakan tentang domba yang hilang. Dan setelah itu dia bercerita tentang memberi satu perumpamaan lain, yaitu tentang dirham yang hilang. Lalu baru Yesus menceritakan perumpamaan ini, yaitu tentang anak yang hilang. Sebenarnya apa yang hilang? Sebenarnya apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada pendengarnya pada waktu itu, saudara? Ya, nah di sini dikatakan bahwa ada seorang anak bungsu yang telah menjual miliknya, saudara, yang telah dibagi-bagikan itu, dan dia telah menjual dan hidup berfoya-foya dengan harta miliknya sehingga habis semuanya, saudara, sehingga dia melarat. Nah, apakah yang hilang daripada anak bungsu? Hal yang pertama yang hilang daripada anak bungsu adalah harta kekayaan. Dia telah hilang harta kekayaannya
karena dia telah memboroskan semuanya dengan hidup berfoya-foya, sehingga akhirnya timbullah kelaparan dan dia melarat. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, jika kita kembali kepada bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Yunani, harta kekayaan di sini disebut bios. Apa itu bios? Nah, bios, saudara, boleh berarti kehidupan sehari-hari. Jadi, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, anak bungsu ini bukan hanya kehilangan harta kekayaan yang telah diborosnya, saudara, tetapi telah hilang makna hidup sehari-harinya, telah hilang hala tujunya, telah hilang masa depannya, saudara. Sebenarnya anak bungsu ini bukan tidak ada masa depan. Dia punya masa depan sangat cerah, saudara. Tetapi apa yang menjadi punca daripada hilangnya masa depannya, hilangnya makna hidup sehari-hari, hilangnya hala tujunya, saudara, yang menjadi kunci daripada kehancuran hidup si anak bungsu, saudara, adalah pada waktu dia meminta harta kekayaan itu daripada bapaknya. Sebagai seorang bapak, saudara, bapaknya pasti tahu kapan waktunya yang terbaik, waktu mana yang terbaik untuk memberikan harta itu. Pada waktu yang terbaik, dia membagi-bagikan harta itu kepada anak-anaknya. Dia tidak akan bawa mati itu harta, saudara. Dia pasti akan wariskan kepada anak-anaknya. Tetapi si anak bungsu, saudara, tidak sabar menunggu waktu itu, sehingga dia meminta bapaknya membagikan harta itu kepada mereka. Nah, di sanalah kunci daripada kehancuran si anak bungsu, saudara. Sehingga dia bukan saja kehilangan harta kekayaannya, saudara, tetapi dia kehilangan makna kehidupannya sehari-hari. Dia telah kehilangan hala tuju, saudara, sehingga tidak ada lagi masa depannya. Saya memberitahu kepada saudara, masa depanmu bukan hancur karena engkau telah dikecewakan oleh kekasihmu. Masa depanmu hancur bukan karena engkau telah dikhianati cintamu, sehingga engkau berkata, ya, aku tak dapat hidup tanpamu, dan akhirnya hancurlah hidup saya karena engkau. Saudara, tidak. Hidupmu hancur pada waktu engkau meminta kepada Tuhan. Tuhan, saya mau atur hidup saya. Saya mau atur hidup saya dengan cara saya. Itulah puncak daripada kejatuhanmu. Pada waktu engkau memilih, ya, pada waktu engkau kecewa. Nah, pada waktu engkau kecewa, dikecewakan, dikhianati, pada waktu engkau memilih, Tuhan, saya akan balas. Itulah kunci daripada kegagalanmu. Itulah kunci daripada kehancuranmu. Tetapi pada waktu engkau mempercayai Dia, pada waktu engkau dikecewakan sekalipun, pada waktu engkau mempercayai Dia, hidupmu tidak pernah akan hancur. Karena janji Tuhan, saudara, rancanganku adalah rancangan yang penuh dengan harapan, damai sejahtera. Itu firman Tuhan, saudara. Oleh itu jangan pernah kecewa dengan situasi apa yang kau alami saat ini. Situasi tidak akan dapat menghancurkan hidupmu. Situasi tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadapmu. Tetapi pada waktu engkau meminta hakmu di hadapan Tuhan dan mau mengatur hidupmu sendiri, mau memimpin hidupmu sendiri dengan caramu, itulah kunci daripada kehancuran hidupmu, sehingga makna hidup sehari-harimu hancur, sehingga masa depanmu hancur. Itulah kehilangan yang pertama yang dialami oleh si anak bungsu, saudara. Hal yang kedua yang tanpa dia sadari, saudara,
yaitu dirinya sendiri telah hilang. Ingat saudara apa yang dikatakan oleh bapaknya saudara, ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-24 tadi. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang. Sebenarnya saudara, anak ini telah hilang tanpa si anak bungsu sadar dia sebenarnya telah hilang. Nah, kalau kita kembali kepada bahasa asli untuk perkataan hilang, saudara, maka kita akan temukan perkataan apolomi. Apa itu apolomi, saudara? Apolomi bermaksud mati. Itu sebab di ayat yang di awal ayat ini, saudara, dikatakan sebab anakku ini telah mati. Nah, sebenarnya hilang itu bermaksud mati dan sedang menuju kebinasaan. Itulah makna dari kata apolomi. Ya. Dia telah mati dan sedang menuju kebinasaan. Si anak bungsu, saudara, tanpa dia sadar pada waktu dia minta haknya dan kehilangan kekayaan, sebenarnya dia telah kehilangan makna hidup sehari-hari yang lebih mengerikan lagi, saudara. Ia telah mati secara rohani dan sedang menuju kebinasaan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, yang lebih parah pada waktu kita meminta hak kita dan mau mengatur hidup kita sendiri, mau memimpin hidup kita sendiri, adalah kematian. Bukan saja kita telah mati secara rohani, tetapi sedang menuju kebinasaan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, oleh itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, jangan pernah mendesak Tuhan, jangan pernah merampas daripada Tuhan kendali itu. Percayalah, dia adalah kendali dalam hidupmu yang terbaik, terbest. Jangan ambil bagian Tuhan untuk mengatur, saudara. Dialah pengatur yang terbaik. Dia telah mengatur seluruh galaksi sehingga planet dan planet tidak berlanggar. Dapatkah saudara atur planet supaya tidak berlanggar, saudara? Kalau itu saja Tuhan dapat atur, apalagi hidupmu. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Itulah yang menjadi masalah banyak anak-anak Tuhan. Mereka memegang kendali, mereka tidak percaya kepada Tuhan, sehingga hancur hidup mereka. Pada waktu Raja Saul mengambil alih, saudara, daripada Tuhan, ya, karena memang itu hak Samuel sebagai nabi, tetapi Tuhanlah yang memberi kuasa itu kepada Samuel. Pada waktu Saul mengambil hak itu, saudara, disitulah mula daripada kegagalannya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, jangan ambil kendali itu. Percayakan Tuhan, sehingga saudara jangan hilang. Bukan saja makna hidupmu hilang, tetapi engkau hilang. Jangan saudara hilang. Amin, saudara. Mari renungkan firman ini, saudara, dan mari refleksi kepada dirimu. Kalau memang hari-hari ini engkau telah mengambil kendali itu daripada Tuhan, cepat kembali. Saya berkata, Tuhan Yesus mengasihimu. Pada waktu engkau menyerahkan kembali kepada Tuhan, menyerahkan Tuhan
kendalilah hidupku. Engkaulah yang menuntun aku. Ajarilah aku ya Tuhan. Engkau akan menemukan padang rumput yang hijau. Ya, seperti Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membawa aku ke padang rumput yang hijau. Saudaraku, di dalam Tuhan engkau akan menemukan padang rumput. Di dalam Tuhan engkau akan disegarkan jiwanya. Itu tidak berarti saudara tidak ada lembah kekelaman. Karena ayat yang selanjutnya, sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Melewati memang saudara, akan melewati. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai kita. Karena dia adalah kendalinya saudara. Tetapi jangan ambil kendali itu. Percayakan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerjaan surgawi, kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap mempercayai Engkau dalam setiap hidup kami. Sehingga kami jangan hilang di hadapan Tuhan. Supaya makna hidup kami jangan hilang dari kami. Dan jangan kami juga terhilang di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan, yang telah menegur kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ingatkanlah kami selalu, sehingga kami mau menyerahkan, mempercayai Engkau selalu dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak pernah merampas kendali itu daripada tangan-Mu ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.